Salam, perkenalkan nama saya Petrus Naben dengan NIM 1.2021.0018. Saya mahasiswa semester 5 kelas A, Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen. Di sini saya akan membahas tentang tugas media bimbingan dan konseling Kristen. Yang pertama itu pengertian bimbingan karir, yang kedua tujuan bimbingan karir, yang ketiga prinsip-prinsip bimbingan karir, yang keempat fungsi bimbingan karir, yang kelima manfaat bimbingan karir, yang keenam perkembangan bimbingan karir, dan yang terakhir asas-asas bimbingan karir. Nah, masuk pada pengertian bimbingan karir adalah suatu proses bantuan layanan dan pendekatan terhadap individu, siswa atau remaja agar individu yang bersangkutan dapat mengenal dirinya, memahami dirinya, dan mengenal dunia kerja, merencanakan masa depan dengan bentuk kehidupan yang diharapkan untuk menentukan pilihan dan mengambil suatu keputusan bahwa keputusannya tersebut adalah paling tepat sesuai dengan keadaan dirinya, dihubungkan dengan persyaratan dan tuntutan pekerjaan atau karir yang dipilihnya. Yang berikut tujuan bimbingan karir. Tujuan khusus yang pertama itu meningkatkan pemahaman diri siswa, yang kedua meningkatkan pengetahuan siswa tentang dunia kerja, yang ketiga membina sikap yang serasi terhadap partisipasi dalam dunia kerja dan terhadap usaha dalam mempersiapkan diri dari suatu jabatan. Yang keempat, meningkatkan kemahiran berpikir agar mampu mengambil keputusan tentang jabatan dan melaksanakan keputusan itu. Yang kelima, mengembangkan nilai-nilai sehubungan dengan gaya hidup yang termasuk jabatan, menopang kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Berikut tujuan bimbingan karir umum, yaitu mempersiapkan individu untuk menentukan masa depan, mengembangkan. Yang berikut prinsip bimbingan karir, mengembangkan diri dalam pencapaian karir sebagai suatu jalan hidup, pendidikan sebagai persiapan hidup, memahami hubungan antara pendidikan dan karir, pemahaman yang cukup terhadap diri sendiri, menguji berbagai peranan dan keterampilan bagi aplikasi karir di masa depan. Yang berikut fungsi bimbingan karir. Menurut Popon Sairif Arifin yang berbagi siswa karena mempunyai dikutip oleh Aryatmi Siswa Harjono pada tahun 1990 berpendapat bahwa fungsi karir adalah yang pertama fungsi persiapan, yang kedua fungsi pengembangan, yang ketiga fungsi pencegahan, yang keempat fungsi penyesuaian, yang kelima fungsi penempatan penyaluran. Yang berikut manfaat bimbingan karir. Yang pertama, mengarahkan siswa dan membantu menemukan potensi yang dimilikinya. Yang kedua, membantu menentukan masa depan. Yang ketiga, memahami prospek kerja jika menjadi anggota atau terjun di masyarakat. Yang terakhir,
menekuni bidang yang dipilih serta menumbuhkan motivasi siswa untuk mencapai tujuan dan menghadapi tantangan. Yang berikut fase perkembangan bimbingan karir, yaitu yang pertama, fase pengembangan meliputi masa kecil dari 15 tahun. Yang kedua, fase eksplorasi antara umur 16 sampai 24 tahun. Yang berikut, fase pemantapan antara umur 25 sampai 44 tahun. Yang berikut, fase pembinaan antara umur 44 tahun sampai dengan 65 tahun. Yang terakhir, fase kemunduran, yaitu sesudah masa pensiun atau melepaskan jabatan tertentu. Yang berikut asas-asas bimbingan karir. Yang pertama, asas kerahasiaan. Yang kedua, asas kesukarelaan. Yang ketiga, asas keterbukaan. Yang keempat, asas kegiatan. Yang kelima, asas kemandirian. Yang keenam, asas kekinian. Yang ketujuh, asas kedinamisan. Yang kedelapan, asas keterpaduan. Yang kesembilan, asas kenormatifan. Yang ke-10, asas keahlian. Yang ke-11, asas penanganan kasus. Yang terakhir, asas tutur handayani. Baik, inilah penjelasan dari saya. Maka saya menyimpulkan bahwa bimbingan karir merupakan layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan siswa sebagai bagian integral dari program pendidikan. Dengan kata lain, layanan bimbingan karir adalah siswa mampu menentukan dan mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab atas keputusannya yang diambilnya, sehingga mereka mempunyai mampu untuk mewujudkan dirinya secara bermakna. Bimbingan karir sangat perlu dilaksanakan dalam bidang pendidikan. Baik, terima kasih. Inilah penjelasan saya tentang media bimbingan dan konseling